Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu beserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk Kabupaten Pati. Pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Jadi harapan kami dari panitia dari Pokja sendiri, kami berharap agar ada lebih ketajaman lebih lanjut dari diskusi sebelum-sebelumnya. Bapak dan Ibu, izin menyampaikan bahwa pada hari ini yang direncanakan menjadi narasumber di sesi ketiga ini adalah Ibu Ade Panjaitan. Selamat siang Bu Ade, bisa mendengar suara saya Bu Ade? Speaker. Oh ada bunyi Bu, maaf ada bunyi ya. Selamat siang Mas Anton ya? Iya Bu, betul Bu, saya Anton Bu. Selanjutnya adalah Bu Anti ya. Bu Anti, mungkin bisa mendengar suara saya Bu Anti? Selamat siang Bu Anti. Oh. Selamat siang. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Anti. Dan satu lagi yang masih belum kelihatan di sini adalah Pak Dede ya. Pak Dede Pramayasa, mungkin ada informasi lebih lanjut nanti akan mudah-mudahan sih beliau bisa bergabung di pertengahan. Dan kami juga mengucapkan selamat siang buat Pak Parianto dari Kabupaten Pati ini sendiri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Bapak dan Ibu, izin untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah kita akan seperti biasa menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan doa. Kemudian dilanjutkan dengan langsung sesi diskusi yang nanti akan dipandu oleh narasumber-narasumber kita. Bapak dan Ibu, kita masuk saja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta Bapak dan Ibu semua dalam posisi berdiri dan audionya mungkin bisa di-unmute ya, biar bisa kedengaran suaranya. Silakan Bapak dan Ibu, mari kita berdiri. Ya, Bapak dan Ibu, silakan kembali ke posisi masing-masing. Saya mohon mungkin audionya bisa di mute dulu sehingga kita memberikan kesempatan bagi yang akan memandu acara kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya izin untuk memimpin kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai.
Selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini merupakan sesi yang ketiga dari rangkaian lokakarya kita. Kami berharap seperti yang di awal saya sampaikan bahwa keseluruhan diskusi kita semakin hari semakin menunjukkan progres yang baik, dan kami dari Pokja berharap agar apa yang kita akan rencanakan di tahun depan nanti bisa berlangsung dengan baik pula. Untuk itu pada kegiatan ini sesi selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang bertugas pada siang hari ini. Mungkin dimulai dari Bu Anti dulu, silakan Bu Anti. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang. Selamat siang. Kemarin waktu kita memulai lokakarya kedua itu kan ada beberapa output yang mungkin bisa di-share oleh kawan-kawan di sini, termasuk salah satunya adalah pembentukan tim kerjanya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti diskusi selanjutnya mungkin kami akan lebih banyak mendengarkan paparan dari teman-teman di Pati gitu, progres-progres apa yang sudah didapatkan dalam kurun waktu seminggu kemarin gitu. Yang terutamanya sih seperti itu gitu kawan-kawan. Jadi kami ingin mendengarkan kira-kira progres apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua di Pati. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ade untuk membuka. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade tadi di awal bahwa pada sesi ini akan lebih banyak mendengarkan atau sesi ini akan banyak diisi dari rekan-rekan dari Kabupaten Pati. Untuk itu pada kesempatan ini mungkin kami bisa meminta di awal dulu dari Pak Faryanto untuk memaparkan sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan komunitas di Kabupaten Pati yang sudah bergabung di acara pada siang hari ini. Kegiatan atau progres seminggu ini yang kami lakukan dengan teman-teman. Jadi intinya perlu kami urai dari awal lagi bahwa ketoprak di Pati itu bukan hanya sekedar hiburan. Yang kedua, ketoprak itu menjadi bagian dari upacara adat istiadat, sedekah bumi, sedekah laut, kaul, kemudian ritus upacara perkawinan, khitanan, dan ritus yang lain yang ada di Kabupaten Pati. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketoprak menjadi identitas atau ikon kebudayaan di Kabupaten Pati. Ini ketoprak Pati. Jadi beda dengan ketopraknya yang di Jakarta. Kalau ketoprak di Jakarta itu kan pagi-pagi untuk makan pagi. Iya. Banyak sekali Pak di Jakarta itu Pak, ketoprak-ketoprak itu tumbuhnya banyak sekali sampai di mana mungkin di kantor-kantor gitu ya, kemudian di perusahaan swasta gitu banyak sekali itu Pak. Nah, itu banyak sekali ketoprak. Jadi pernah saya ini teringat ketika awal-awal 2017 saya jadi masuk di bidang kebudayaan, saya cerita dengan teman-teman di lantai gedung E itu yang dulunya di SD, di SMP itu kan saya ceritakan tentang ketoprak. Loh, kalau ketoprak di sini kan bikin perut kenyang, kalau ketoprak Pati bikin perut lapar karena dikocok terus dengan hiburannya kan. Itu bedanya ketoprak Pati dengan ketoprak Jakarta kan gitu. Kemudian yang berikutnya, ketoprak itu sebagai media informasi yang cukup bagus bagi menyampaikan berbagai macam program pembangunan atau woro-woronya istilahnya media untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Itu sarana yang cukup efektif dengan media ketoprak.
Itu yang ada di Ketoprak, yang ada di Kabupaten Pati. Ini terbukti dengan berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas pemerintahan itu selalu dikemas dengan ketoprak. Salah satu contohnya menjelang kegiatan dilakukan dengan pementasan ketoprak, hampir di setiap kecamatan itu ada yang dilakukan oleh teman-teman di KPU. Itu ketoprak yang ada di Kabupaten. Nah, melihat dari situ kan kami harus membuat ketoprak itu beda dengan ketoprak yang ada di kabupaten kota yang lain. Kemudian program atau kegiatan festival ketoprak sesuai dengan kemarin PR yang diberikan kepada saya, kepada kami teman-teman di Pati itu kan yang pertama membuat nama. Apa nama judul dari kegiatan ini apa? Kami mencoba memberikan judul, kurang lebih nanti mohon masukan dan saran. Judul yang kami ambil adalah Festival Ketoprak Pati Pesantenan. Mengapa judul itu? Nanti teman-teman yang lain yang ada di forum ini bisa memberikan penjelasan. Jadi saya mengambil judul Ketoprak Pati Pesantenan. Itu judul yang kami ambil. Pesantenan. Festival Ketoprak Pati Pesantenan. Jadi pesantenan. Nyambung ya Pak, nyambung. Ya. Iya loh. Iya Pak. Ya. Saya sudah baca, ternyata itu nama lama Pati ya Pak ya. Pesantenan Ya, itu. Nama Pati. Jadi sebelum namanya Pati itu dulu adalah pesantenan dulu. Baru berubah menjadi Pati. Itu nanti di dalam kegiatan ini ada ahli sejarah yang bisa menjelaskan kenapa dulu pesantenan, kemudian kenapa berubah menjadi Pati. Itu ahli sejarah ada di forum ini, nanti tolong kami dibantu. Nah, apa yang terkait dengan program kegiatan yang pertama kami lakukan adalah terkait dengan literasinya, literasi terkait dengan naskah atau lakon ketoprak. Ini kegiatan kami yang akan kami laksanakan adalah workshop penulisan naskah lakon ketoprak atau naskah cerita ketoprak. Target kami, sasaran kami adalah pelajar dan pemuda. Jumlah pesertanya ini yang belum bisa kami tentukan, kami akan menentukan kemudian terkait dengan anggaran yang nanti kita berikan. Adalah ahli penulis naskah ketoprak, kemudian ahli skenario, kemudian ini ada tokoh-tokoh ataupun maestro-maestro ketoprak yang ada, sutradara-sutradara ketoprak yang ada di Kabupaten Pati, juga narasumber dari akademisi-akademisi yang ada yang menggeluti bidang ketoprak ini, karena ada narasumber yang juga berkompeten dengan ketoprak yang ada dari UNES, ada dari ISI Solo, ini nanti yang kami libatkan di sana. Kemudian capacity building penyutradaraan dan pemain ketoprak itu nanti terdiri dari sutradara. Workshop penyutradaraan ketoprak. Kemudian pemainnya sendiri, workshop peran acting atau pemain ketoprak. Kemudian kalau di ketoprak Pati itu ciri khasnya adalah keprok atau apa namanya itu prajurit perangnya, keproknya. Kalau istilah di Pati keprok. Nah, ini kami akan adakan workshop tentang akrobatik atau bela diri atau oleh pemain ketoprak. Ini kami otomatis melibatkan sasaran kami adalah para pelajar, kemudian pelatihnya adalah pelatih bela diri yang perlu kami berikan untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak peserta nanti. Kemudian tari, karena di dalam ketoprak itu tari tidak kalah pentingnya, dan di sana akan kami adakan workshop khusus tentang tari. Nah, ini sasarannya masih sama, pelajar dan pemuda, kemudian pelatihnya adalah pelatih tari yang sudah mempunyai sertifikat penari-penari profesional di Kabupaten Pati cukup banyak, sarjana-sarjana tari. Selain kami juga akan mengambil
praktisi tari dari perguruan tinggi. Ini karawitan atau pelatih karawitan, kami akan mengadakan latihan jadi pengrawit atau penabuh gamelan pengiring ketoprak. Ini otomatis nanti pelatihnya adalah pelatih karawitan. Dan alhamdulillah di Pati masih cukup banyak untuk bisa mengadakan yang menjadi pelatih ini. Jadi generasi tua yang masih sampai sekarang aktif yang kami libatkan di setiap kegiatan kami. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam karawitan itu ada pesinden. Pesindennya di setiap pementasan ketoprak itu pasti ada pesindennya. Nah, pesinden ini juga sangat penting agar untuk menjaga kepunahan. Kami juga perlu adakan workshop atau pelatihan tentang pesinden. Bagaimana menggandang atau menyanyi istilah Indonesianya atau Melayunya, kalau istilah Jawanya pesinden. Itu yang ada dalam poin yang ketiga, yaitu tentang musik pengiring dan pesinden di ketoprak itu. Kemudian yang keempat, program yang keempat adalah pameran. Seluruh ekosistem yang ada di dalam ketoprak itu akan kami coba tampilkan di suatu kegiatan pameran budaya ketoprak Pati Pesantenan. Kami akan mencoba mencari atau memamerkan tentang naskah-naskah lakon kuno, naskah kuno lakon ketoprak, kemudian kostum-kostum lama dan kostum-kostum baru, karena ketoprak lama dan ketoprak baru itu kostumnya banyak sekali perubahan. Kalau zaman dulu emban itu kan pakaiannya pakaian Jawa kuno, tapi sekarang emban itu sudah beralih ke pakaian yang dimodifikasi era sekarang. Jadi kami akan membandingkan nanti, akan kami pamerkan. Kemudian pameran paklirannya seperti apa. Kemudian pameran perlengkapan tata rias, pameran merchandise-nya, kemudian pameran kerajinan UMKM yang mendukung tentang kegiatan pagelaran ketoprak itu sendiri. Lalu ekosistem di ketoprak itu banyak sekali. Kalau kita boleh urai satu-satu, mulai dari naskahnya atau lakonnya, kemudian sutradara, pemain biasa, artinya wayang semacam itu, kemudian pemain akrobatik atau pemain keprok atau prajurit, kemudian tari, karawitan, pesinden, dagelan atau istilahnya dagelan itu pelawak. Pelawak ini perannya juga sangat penting karena media informasi yang paling gampang atau paling mudah dilakukan pada saat adegan dagelan atau pelawak ini. Kemudian tata riasnya, paklirannya, kemudian sound system atau lampu lightingnya, kemudian merchandise dan pedagang kecil yang mengikuti setiap pementasan ketoprak. Jadi kalau di Pati itu ada komunitas namanya komunitas penyuka ketoprak Pati, itu otomatis di dalamnya juga ada komunitas pedagangnya. Mulai dari pedagang mainan, pedagang jajanan, sampai dengan penyedia sarana permainan anak-anak, itu biasanya setiap pementasan ketoprak pasti di situ ada. Ini komunitasnya cukup banyak yang tergabung di sana. Saya kira itu. Kemudian kegiatan-kegiatannya sudah kami uraikan secara singkat tadi. Kemudian tim kerjanya kami dari sisi pengetahuan nanti kami akan mengangkat beberapa maestro ketoprak yang paling sepuh di Kabupaten Pati yang saat ini usianya sekitar 75 tahun dan sampai sekarang masih main, itu maestro ketoprak Pak Kabul Supandi. Ini pimpinan ketoprak Cahyo Mudo. Dan kuratornya coba kami mengambil salah satunya adalah budayawan Pati, Mas Nur Sam. Kemudian bidang produksi sinyal sepertinya ya.
puncak terakhir kegiatan. Kemudian di parade budaya ini selain ketoprak, nanti semua kesenian kebudayaan yang ada di Kabupaten Pati akan kita tampilkan di parade budaya. Itu yang kami rencanakan dan itu sangat dikehendaki oleh Pak Bupati yang sebenarnya mau digelar di tahun 2020 ini karena pandemi sehingga gagal. Jadi obsesi Pak Bupati adalah menggelar parade budaya di malam hari berjalan kaki. Kalau di Pati itu namanya ada Plaza Pragulo. Plaza Pragulo itu pusat kuliner Pati, juga pusat oleh-oleh khas Pati gitu. Itu nanti sampai dengan alun-alun yang itu melintasi Pantura, jaraknya kurang lebih sekitar 3 kilo, 4 kiloan. Itu inovasi, salah satu inovasi supaya diterima dengan masyarakat. Kemudian kalau zaman dulu lagu-lagunya pada saat adegan taman itu lagu-lagu yang zaman dulu, mungkin gundul-gundul pacul, lagu jamuran dan sebagainya. Nah, pada saat ini inovasi yang sudah dilakukan kan dengan lagu-lagu yang saat ini lagi itu salah satu inovasinya. Mungkin ada masukan inovasi yang lain yang bisa kami terapkan atau bisa kami akomodir di dalam kegiatan kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin Dede bisa memberikan tanggapan. Ya, Mbak Ade, Pak Parianto, teman-teman yang lain, Mbak Yanti, selamat siang. Yang lebih detail, supaya nanti bisa juga membayangkan skenario kedua atau skenario cadangan seandainya kita masih menghadapi situasi yang belum cukup kondusif untuk menyelenggarakan festival sebagaimana sebelum masa pandemi. Pak Parianto. Nah, harapannya teman-teman teman-teman kurator punya 2 skenario. Jadi skenario yang pertama tentu saja skenario ideal kita bisa menyelenggarakan festival ini dengan sebagaimana mestinya atau seperti sedia kala. Tapi tampaknya kita juga mesti bersiap-siap dengan skenario kedua nih Pak Parianto. Seandainya situasi